fokuskan tubuh jiwa roh kita untuk menyembah Tuhan sore hari ini. Jesus, kami bersyukur. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, benar Tuhan. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Lebih lagi, sama-sama dengan iman kita angkat pujian dari awal. Oh, jalan-Mu tak terselami, benar Tuhan, oleh setiap hati kami. Tuhan kenal hati-Mu sore ini, arti kehadiran-Mu. Ada rencana yang indah, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu. Kau heran dan besar, oh, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari sama jemaat Tuhan bangkit berdiri, angkat pujian dari hati-Mu, nyatakan jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah
rasakan keindahan arti kehadiranmu, penyertaanmu, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai itu selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan. Haleluya Jesus. Ini kan ucapan syukur kita sore ini buat setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih, Kau baik Tuhan, tiada yang seperti-Mu, Yesus dahsyat. Terima kasih, haleluya, we thank you Lord. Ini ucapan syukur kami sore ini Tuhan, mengenal setiap hati umat-Mu. Haleluya, haleluya, oh Yesus baik, tiada yang seperti-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kami mau sujud Jesus, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan buat setiap kami bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah dahulu sekarang, dahulu sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Glory, haleluya. Sejenak kita tunduk kepala di hadapan Tuhan pada sore hari ini. Ada banyak berita-berita dunia yang sedang menggoncang hidup saudara dan saya. Ada banyak berita-berita dunia yang membuat hidup saudara dan saya jauh dari Tuhan. Kita berkata kepada Bapa kita yang mengasihi kita. Dia sudah menjadikan dirinya manusia melalui Yesus Kristus Tuhan.
kita berkata kepada Tuhan sore hari ini, kami tidak butuh berita dunia itu Tuhan. Tapi kami butuh berita surga yang akan menggoncangkan iman kami. Kami butuh berita surga itu yang membawa perubahan dalam setiap hidup kami. Tuhan, firman-Mu itu kekal. Firman-Mu yang mampu merubah setiap hidup kami. Engkau Allah Immanuel yang hadir di tengah-tengah kami. Itulah firman Allah yang sejati. Berbicaralah kepada kami Bapa. Kami rindu suara itu datang dalam setiap hati kami. Kami rindu suara itu datang berbicara kepada kami. Supaya berita dunia itu dihapuskan oleh berita surgawi. Supaya ketika kami pulang Tuhan, kami boleh menjadi kuat. Kami lemah tanpa firman-Mu ya Tuhan. Inilah saat yang terbaik. Lawat kami Tuhan. Kami butuh sepatah kata dari Engkau Tuhan. Di mana sepatah kata itu Tuhan akan membuat rasa dahaga kami menjadi terpuaskan. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik. Tuhan isi dengan setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ketika saya berjumpa dengan ada seorang anak muda, saya bertanya kepadanya, apa yang menjadi cita-citamu? Apa yang menjadi sebuah keinginanmu? Dia berkata kepada saya, Pak, saya ingin hidup saya berhasil. Saya ingin hidup saya sukses. Kemudian saya bertanya kepadanya, apa yang menjadi rahasia kesuksesan dalam hidupmu? Kemudian dia berkata, untuk menjadi sukses dalam hidup saya, pertama saya harus punya modal atau kapital yang besar. Kedua, saya harus punya intelijensi tinggi. Baru saya bisa berhasil dan saya bisa sukses. Kemudian dia bertanya kepada saya, menurut Bapak, apa yang menjadi sebuah rahasia kesuksesan? Saya katakan saya adalah seorang hamba Tuhan. Saya sekolah tidak tinggi. Sekolah saya pas-pasan. Tapi sampai dengan hari ini, saya banyak menimba ilmu. Bukan di bangku universitas, tapi saya banyak menimba ilmu dari satu buku kehidupan yang namanya Alkitab. Kemudian dia bertanya, apa rahasia Alkitab yang menyatakan sebuah keberhasilan? Rahasia keberhasilan menurut Alkitab berbeda dengan dunia ini. Memang hari ini kita ada di dunia, tapi berapa banyak kita lihat hari ini orang-orang yang tidak punya pendidikan tinggi, tapi ketika mereka melekat di dalam firman Allah, ketika mereka berakar di dalam firman Allah, hidup mereka menjadi berhasil. Seolah-olah Alkitab ingin mengajarkan kepada dunia, keberhasilan tidak diukur dari punya kekayaan yang banyak. Keberhasilan tidak diukur dari pendidikan kita yang tinggi. Tetapi keberhasilan diukur dari sebuah karakter hidup yang benar di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu pada sore hari ini, saya akan coba bagi ada 3 hal yang sangat luar biasa di dalam firman Allah. Rahasia sebuah keberhasilan dimulai dari sesuatu yang namanya kesetiaan. Yesus mengajarkan sebuah nilai kesetiaan yang amat tinggi. Keberhasilan tidak akan pernah dicapai tanpa sebuah kesetiaan. Banyak orang kemudian merasa bahwa ketika dia pintar dia bisa berhasil. Belum tentu. Tapi orang yang setia pasti dia berhasil. Lukas 16 ayat 10. Sebuah statement daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyatakan statement ini saudara. Barang siapa
Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Sesuatu yang bertentangan dengan ajaran dunia ini. Tapi berapa banyak orang-orang sukses dimulai dari sesuatu yang kecil. Tidak ada seorang sukses itu tiba-tiba melonjak menuju kepada sesuatu yang besar. Dia harus mulai dari yang kecil dulu. Seorang Steve Jobs, dia memulai sebuah pekerjaannya bukan di sebuah gedung yang mewah. Bukan di bawah sebuah gedung yang mentereng. Tapi dari sebuah garasi rumah dia memulaikan pekerjaannya. Hari ini mungkin Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita merasa kenapa kita terpuruk hari ini. Kita belajar koreksi hidup kita hari ini. Mungkinkah ada sebuah nilai yang kecil, kepercayaan yang kecil yang Allah sedang bebankan dalam hidup kita. Tapi ternyata ketika beban yang kecil yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya, kita merasa itu sesuatu yang biasa. Kita belajar koreksi diri kita hari ini. Ketika saya bertobat pertama kali, saya mengikat sebuah komitmen dengan Tuhan. Saya berkata, Tuhan, aku mau masuk di dalam ladang pelayanan-Mu. Aku siap menjadi hamba-Mu yang setia. Tuhan memberikan satu jawaban. Sebuah pelayanan yang sangat amat kecil. Saya begitu terkejut dan saya tidak bisa terima. Sebuah pekerjaan pelayanan yang sangat kecil yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya hanya menjadi seorang guru sekolah minggu. Saya bilang, Tuhan, aku mau pelayanan langsung di mimbar. Kenapa Tuhan kasih saya pelayanan yang kecil? Ayat ini Lukas 16 ayat 10 muncul dalam pikiran saya. Seperti sebuah film yang keluar. Jikalau engkau setia dalam perkara kecil, aku akan mempercayakan perkara yang besar dalam hidupmu hari ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin saudara berkata, kenapa hanya aku jadi aser di tempat ini? Kenapa hanya aku jadi penerima tamu? Kenapa aku harus cuma atur kursi bangku di tempat ini? Tuhan sedang menguji hidupmu hari ini. Keberhasilan gampang bagi Tuhan. Tapi nilai kesetiaan jauh lebih besar. Setialah dalam perkara kecil. Maka Allah akan memberikan kepada kita perkara yang besar. Amin. Perkara yang besar gampang. Tapi jikalau hari ini saudara dan saya setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan mengaruniakan sesuatu yang besar. Kalau kita tanggung jawab pada hal yang kecil, kita melakukan tanggung jawab yang luar biasa di dalam hal yang kecil, maka Allah tidak akan pernah segan-segan mempercayakan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya sekalian sebuah perkara yang besar. Yang kedua, untuk menapaki sebuah kesuksesan, ketika kita setia, bukan hanya sekedar kesetiaan. Tapi Tuhan minta kita tahu mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan hanya kita sukses. Banyak hari ini kita gagal, kalau kita sukses baru kita mengucap syukur. Ujian yang terbesar ketika kita gagal. Ujian yang terbesar ketika kita tidak berhasil dalam pekerjaan kita. Hasil kita kecil, apakah kita tahu mengucap syukur? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jikalau hari ini kita tahu mengucap syukur dalam hal yang kecil, berarti Tuhan akan membawa kita kepada sesuatu hal yang lebih besar. Tapi kalau hari ini saudara tidak pernah bisa mengucap syukur pada hal yang kecil, Tuhan tidak akan pernah bisa mengangkat kepada sesuatu yang besar. Pengalaman hidup saya, ketika saya melakukan pekerjaan saya
Saya dapat hasil 1, saya tetap mengucap syukur. Saya dapat hasil 2, saya tetap mengucap syukur. Saya dapat hasil 10 pun, saya tetap mengucap syukur. Pernah saya minus, saya pun tetap mengucap syukur. Orang berkata kepada saya, kenapa kamu minus pun tetap mengucap syukur? Karena bagi saya, mau dia minus, mau dia plus, ada Tuhan di dalamnya. Ketika saya mengucap syukur, walaupun dalam keadaan minus, Allah membalikan keadaan dalam hidup saya. Dari yang minus menjadi plus. Pada waktu satu kali, saya salah ambil keputusan. Ketika orang kirim barang sama saya. Saya salah hitung. Dan ternyata ketika saya hitung kembali, ongkos kirim ini mengalami kerugian. Customer saya tahu saya salah hitung. Waktu saya katakan kepadanya, bos, sorry saya salah hitung. Dia bukan anak Tuhan. Tapi kemudian dia berkata begini, seorang pebisnis yang dipakai adalah mulutnya. Kalau mulutnya sudah berkata 1, tetap 1. Saya bilang, ya saya tidak pernah akan merubah keputusan saya. Hanya yang saya tahu, kamu tahu saya salah hitung. Dia bilang, betul. Saya mau lihat kamu seperti apa. Saya bilang, saya tetap lanjutkan pekerjaan ini. Walaupun saya salah hitung. Karena Tuhan saya tidak pernah mengajarkan kepada saya bibir yang dolak-dalik, yang salah bicara, yang tidak komitmen dengan perkataan. Malam hari saya berdoa, saya bilang, Tuhan aku mengucap syukur. Tuhan aku minta ampun atas kesalahan yang aku buat. Apa yang terjadi? Kemudian orang ini menjadi agen saya di dalam promosi kepada perusahaan saya. Orang ini kemudian mulai ngomong, bicara kemana-mana. Kalau mau kirim barang, kirim sama Pak Roy. Orang ini full komitmen. Biarpun dia salah hitung, tetap dia ikut komitmen. Saudara, pekerjaan saya jadi pertamanya jadi rugi, kemudian mengalami keuntungan. Karena saya tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika Yesus diperhadapkan pada 5.000 orang. Dikatakan ada ribuan orang yang sedang menantikan, sedang mengalami kelaparan. Di tangan para murid-murid ada 1 anak kecil, 5 roti dan 2 ikan. Secara logika tidak bisa memberi makan ribuan orang. Tapi apa yang dikatakan dalam firman Tuhan? Yesus mengajarkan kepada kita. Dari apa yang kurang ketika engkau tahu mengucap syukur, maka multiplikasi akan melipat dalam setiap hidup kita. Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ikan itu. Yesus kemudian mengucap syukur kepada Bapa di surga. Yesus 100% manusia, dia 100% Allah. Tapi ketika dia angkat itu, dia mengucap syukur. Dia ingin ajarkan kepada saudara dan saya hari ini. Seberapapun yang Anda hadapi hari ini, mengucap syukurlah. 5.000 orang, 5 roti 2 ikan. Bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki dan perempuan tidak terhitung banyaknya. Mengucap syukur harus menjadi milik bagian kita. Supaya keberhasilan pasti akan kita raih bersama dengan Kristus. Yang ketiga, keberhasilan tidak akan pernah kita bisa capai tanpa sebuah penundukan diri. Banyak hari ini orang hebat ketika dia kerja menjadi orang yang hebat di dalam sebuah perusahaan, menjadi CEO. Tapi seorang CEO ketika dia mulai dari hal yang kecil, kemudian dan dia naik ke atas tanpa sebuah penundukan diri, tidak mungkin dia akan bisa berhasil. Hari ini banyak ide dalam hidup saudara dan saya. Di gereja ini pun banyak kita punya ide. Tapi kita harus menundukkan diri kepada pemimpin kita. Karena apa saudara? Pemimpin kita berjalan di dalam visi Tuhan. Kalau dia menundukkan diri kepada Bapa di surga, hari ini pun yang menjadi milik bagian saudara dan saya, kita harus menundukkan diri juga di dalam sebuah organisasi gereja ini. Karena kita merupakan satu kesatuan. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu.
Saudara, setan tidak perlu saudara tengking. Saudara tidak perlu pergi ke daerah-daerah yang banyak setan. Kemudian saudara usir-usir itu setan. Tidak perlu. Ada mungkin orang yang mengalami ketakutan. Takut tidur sendiri. Karena takut diganggu oleh setan. Saudara, setan itu tidak perlu kita usir. Jikalau apa saudara? Kalau kita tunduk kepada Allah. Kita menundukkan diri kita kepada Allah. Waktu kita tunduk kepada Allah. Iblis akan pontang-panting menghadapi hidup saudara dan saya. Ketika kita punya sifat penundukan diri. Maka kita masuk di dalam namanya karakter Kristus. Saudara perhatikan. 3 hal yang saya angkat pada sore hari ini. Setia, bersyukur, penundukan diri adalah 3 karakter Kristus. 3 karakter ini ketika berakar dalam hidup saudara dan saya tidak katakan Anda tidak perlu sekolah. Saya tidak katakan bahwa Anda tidak perlu jenjang pendidikan yang tinggi. Tapi kalau 3 hal ini coba saudara dan saya lakukan, saya percaya keberhasilan akan menjadi milik bagian kita. Hari ini yang Tuhan minta, berubahlah setiap pola pikirmu. Berubah menjadi sama seperti apa yang Yesus inginkan dalam hidup kita. 3 hal ini kalau saudara dan saya kerjakan, keberhasilan pasti menjadi milik bagian kita. Mari kita tunduk kepala dan kita siap untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau mengajarkan sesuatu yang sederhana. Tetapi bagi kami kadang-kadang sulit untuk kami kerjakan. Karena hidup kami dikuasai oleh daging. Hidup kami dikuasai oleh hawa nafsu. Tetapi hari ini Tuhan, Engkau mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Engkau mengajarkan kepada kami harus setia dalam perkara yang kecil. Sebelum kami mencapai sesuatu yang besar, kecil itu kami kerjakan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dan bukan hanya kami setia saja Tuhan. Tapi kami belajar mengucap syukur dengan apa yang ada dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah melihat orang-orang di sekeliling kami dan kemudian kami membanding-bandingkan Tuhan. Tapi kami berkata Tuhan, apa yang ada dalam hidup kami berkata terima kasih Tuhan. Karena dari apa yang ada dalam hidup kami, Tuhan akan buat multiplikasi. Tuhan, seringkali daging kami berontak. Seringkali ketika firman-Mu berbicara kepada kami, mengajarkan kami Tuhan, kami tidak tunduk. Tetapi Tuhan, ajari kami hari ini, supaya kami masuk dalam penundukan diri. Ketika kami belajar untuk dalam penundukan diri, Tuhan, apalagi kami tunduk kepadamu ya Bapa, maka setan tidak akan pernah bisa mengganggu kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang ada di tempat ini. Jadikan terus mereka kuat di dalam Tuhan. Jadikan terus mereka Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu. Supaya karakter Kristus boleh berakar dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa bersyafaat untuk setiap gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah kemuliaan bagi Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit atau BES. Bapa, hamba juga berdoa untuk setiap persembahan daripada umat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepadamu sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan-Mu, balas kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari Engkau dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala penuh kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mati bagi dosa-dosa kita dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati, dan Dia naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita, supaya kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan kembali pada kali yang kedua untuk menjemput gereja dan umatnya yang dewasa, bijaksana, kudus dan berjaga-jaga, serta menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, menginsyafkan, dan yang membuat hati kita semakin menyala-nyala, berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat BES. Saat ini Gereja BES telah mempermudah akses jemaat untuk dapat mengetahui info seputar program Gereja BES, yaitu dengan mengakses melalui e-warta Gereja BES. Berikut saya informasikan cara mengakses e-warta Gereja BES. Yang pertama, bagi pengguna Apple, buka Instagram Gereja BES, yaitu bestchurch.official, lalu pilih link e-warta BES. Setelah itu, secara otomatis Anda akan langsung masuk ke web e-warta Gereja BES. Untuk mengakses e-warta dengan mudah, saudara dapat menambahkan link tersebut di home screen handphone Anda dengan cara sebagai berikut. Sekian tutorial akses e-warta bagi pengguna Apple. Bagi Anda pengguna Android, saya pandu untuk akses via Android sebagai berikut. Buka Instagram Gereja BES, yaitu bestchurch.official, lalu pilih link e-warta BES. Setelah itu, secara otomatis Anda akan langsung masuk ke web e-warta Gereja BES. Untuk mengakses e-warta dengan mudah, saudara dapat menambahkan link tersebut di home screen handphone Anda dengan cara sebagai berikut. Sekian tutorial akses e-warta Gereja BES. Tuhan Yesus memberkati.